Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pekan ini kita bertemu lagi di e-learning ini untuk membahas kaitannya dengan pekan kemarin ya. Pekan kemarin kita sudah belajar, kemudian membahas, dan juga saya sempat memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan teks yang sudah kita bahas ya. Nah, kaitannya dengan tema kemarin ini kita kita akan membahas soal-soal yang sudah teman-teman kerjakan ya, yaitu tentang how to make coklat ya, how to make coklat. Nah, langsung saja ada soal nomor 1. What is the Indonesian equivalent of word pure bitter? Equivalent ini apa? Equivalent ini adalah padanan ya, padanan kata atau persamaan dari pure bitter. Pure bitter itu apa sih? Nah, pure bitter ini bermakna pahit ya, pahit gitu, pahit yang pahit, rasa pahit murni. Nah, pada multiple choice ini disediakan A, kurang manis, kurang asin, asin murni, manis murni, dan asam. Nah, tapi tidak ada pahitnya gitu ya. Jadi nomor 1 ini adalah bonus karena tidak ada yang sepadan dengan kata pure bitter ya. Nah, nomor 2 lanjut ya. Nomor 2 ini the cacao tree grows in. Pohon kakao ini biasanya tumbuh di daerah blank blank blank. A. South America, Africa, and Indonesia. B. South Africa or Japan. C. Japan, Southeast Sulawesi. D. China, Japan, and Korea. And E. South Japan and Korea. Jawaban yang tepat adalah South America, Afrika, and Indonesia, yaitu pohon kakao ini tumbuh di Amerika Selatan, Afrika, dan juga Indonesia. Oke, sebenarnya sekalian dibahas ya kenapa the cacao tree ini nomor 2 ini jawabannya A, karena kita bisa lihat di paragraf kedua, yaitu chocolate starts with a tree called the cacao tree. This tree grows in equatorial region, especially in places such as South America, Africa, and Indonesia. Jadi jawabannya A ya. Kita temukan di paragraf 2. Oke, lanjut number 3 ya. The first way to make chocolate is langkah pertama untuk membuat atau memproduksi coklat adalah bla bla bla. A. Burnt chocolate. A. Burnt chocolate. B. Make the chocolate to bring out flavor. C. Roasting the beans to bring out the flavor. D. Roasting the chocolate bread. And E. Roasting all of the flavor. Apa? Jawabannya adalah roasting
roasting the beans to bring out the flavor. Adalah langkah pertama ya dalam memproduksi coklat. Why? Kita bisa lihat di teks ya, di paragraf 3. Paragraf 3 baris ketiga ya. The chocolate maker starts by roasting the beans to bring out the flavor ya. Yaitu pembuat coklat memulai memproduksi coklat dengan memanggang biji-bijian coklat tersebut untuk mengeluarkan atau untuk menciptakan sebuah rasa ya, rasa dari coklat tersebut. Oke. Jadi jawabannya C, roasting the beans to bring out the flavor. Oke, lanjut next. What is the meaning of winnowing? Apa itu winnowing? A. Removes the meat nib of the cacao bean from its shell. B. Removes the half fat of the cacao. C. Removes the chocolate beans. D. Add the sugar to the chocolate. E. Add the chocolate salt. What the meaning of winnowing? Winnowing ini adalah istilahnya adalah kalau bahasa Jawa ini ditampi. Nah, ditampi, ditapeni kalau di daerah saya. Ditapeni artinya biasanya kalau ditapeni itu adalah beras ya, beras yaitu memisahkan sebelum dimasak itu biasanya ditapeni ya, yaitu memisahkan antara beras kemudian dengan kulitnya, karena kalau kulit kemakan tuh juga nggak enak ya, makanya orang-orang dulu itu biasanya menampi dulu atau memisahkan antara kulit dan juga berasnya gitu ya. Nah, kalau di sini kaitannya dengan coklat adalah yang paling dekat adalah removes the meat nib of the cacao beans from its shell, yaitu artinya adalah membuang ya atau memisahkan ya antara meat nib yaitu daging dari daging dari coklat, daging dari biji coklat, memisahkan dari cangkangnya. Shell itu cangkang atau kulitnya ya, jadi memisahkan antara kulit cangkang dengan buah dagingnya, buah daging dari coklatnya ya. Jawabannya ini ya, ini bisa kita lihat di teks ya, yaitu di paragraf 3 baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Winnowing removes the meat nib of the cacao bean from its shell. Ya, jawabannya tadi jawabannya A, number 4 ya. Jadi jawabannya nomor 4 adalah A. Number 5, cacao beans are whole fat, which is why biji kakao ini mengandung lemak ya, sebagian besar adalah lemak. Which is why, itulah kenapa A, cacao is small apple. B, cacao is small pine grapes. C, the ground nibs form liquid. D, the ground nibs form earth. E, big pine grapes. Jawabannya adalah C ya, the ground nibs form liquid, yaitu
gilingan. Makanya gilingan dari nibs daging maksudnya daging kakao beans ini menghasilkan atau membentuk sebuah liquid ya atau cairan ya, cairan. Nah, cairan ini maksudnya adalah hal fat tadi, lemak ya. Jadi jawabannya C ya. Number 6, the beans of cacao was fermented for about. Nah, biji kakao ini difermentasikan selama A 1 month, B 1 day, C 2 months, D 1 week. Nah, kita lihat ya di teks ya. Apakah 1 bulan, ataukah hanya sehari, ataukah 2 bulan, atau bahkan 1 minggu. Oke, kita lihat ya. Kita lihat di teks. Di paragraf 3 di paragraf berapa? Itu pembuatan fermentasi 3 ya. The beans baris 1. The beans are fermented for about a week. Jadi biji-bijian dari coklat tersebut difermentasikan sekitar atau selama 1 minggu, week ya, week. Nah, kita lihat di soal adanya 1 month, 1 day, 2 months, 1 week. Nah, tadi a week sama dengan 1 week, berarti jawabannya D ya. 1 minggu dalam untuk menfermentasikan biji-bijian dari coklat. Okay, next. Number 7. What is the text tell us about? The cacao tree. A, the cacao tree. B, the cacao beans. C, the raw chocolate. D, the making of chocolate. Or E, the flavor of chocolate. Nah, tadi kita sudah pekan lalu kita sudah bahas ya bahwa teks tersebut adalah tentang pembuatan coklat ya globalnya. Jadi jawaban yang paling dekat adalah D, the making of chocolate, yaitu dalam pembuatan atau produksi coklat. Okay, number 8. The third paragraph tell us about A, the process of producing chocolate. B, how to produce the cocoa flavor. C, where chocolate comes from. D, the chocolate liquor. Or E, the cacao fruit. Kita lihat ya di paragraf 3 itu tentang apa. Di paragraf 3 ini ada the beans are fermented. Chocolate maker starts by roasting. Kemudian ada winnowing, proses winnowing. Kemudian ada blended nibs. Ini adalah sebuah proses ya. Jadi dari pembuatan sebuah coklat itu dimulai dari dengan mengeringkan, kemudian memanggang, lalu setelah memanggang itu ada mensortir, lalu ada memblended atau mencampur, kemudian ada lagi proses winnowing yaitu menampi. Kemudian ada juga membuat sebuah membuat liquid dari nibs tadi ya. Nah, ini adalah sebuah proses. Jadi jawabannya adalah mana proses? A ya, the process of producing chocolate. A ya, 8, number 8. Okay, next, number 9. Different beans from different places have different qualities and flavors. So, there are blank, yaitu maksudnya soal di nomor 9 ini adalah
perbedaan biji ya. Biji coklat itu berbeda ya. Nah, dilihat dari perbedaan tempat, kemudian maksudnya ini adalah kualitas ya. Kualitas coklat itu bisa dilihat bisa berbeda dilihat dari tempatnya ya. Nah, itu akan mengakibatkan atau akan yang menyebabkan kualitas coklat ini kualitas dan juga rasanya berbeda. Maksudnya gini, maksudnya adalah biji coklat ini berbeda kualitas dan rasanya karena perbedaan tempat ya. Different beans from different places have different qualities and flavor. Jadi coklat yang dihasilkan dari tempat berbeda akan menghasilkan kualitas dan rasa yang berbeda juga. So there are untuk itu arrange sorted to produce a distinctive mix. Next, the roasted beans are enough. B, mixing to produce a distinctive mix. Next, the roasted beans are enough. C, arrange and combine a distinctive mix. Next, the roasted beans are winnowed. D, sorted and blended to produce a distinctive mix. Next, the roasted beans are winnowed. E, burnt and replaced to produce a distinctive mix. Next, the roasted beans are winnowed. Mana yang paling tepat? Kita bisa lihat di teks ya. Dalam dalam menanggapi untuk memproduksi biji-bijian coklat yang berbeda dari tempat yang berbeda itu bagaimana menyikapinya, kita lihat di teks. Di teks kita lihat di paragraf 3 baris 3. Different beans from different places have a different qualities and flavors, so they are often sorted and blended to produce a distinctive mix. Jadi perbedaan biji-bijian ini disebabkan oleh perbedaan tempat untuk mengambil coklat tersebut dan yang menghasilkan perbedaan kualitas dan juga rasa. Maka dari itu pembuat coklat, produsen coklat ini sering ya sebelum diproses itu adalah mensortir dulu, memisahkan menyaring ya, mensortir, memilah dan memilih biji-bijian yang sesuai dengan standar dan blended dan mencampurkannya ya, mencampurkan yang sudah disortir tadi untuk menghasilkan formula ya, distinctive mix. Ini adalah formula baru dari rasa coklat yang diinginkan, seperti itu, atau dari formula khas yang diinginkan oleh pembuat coklat tersebut. Jadi sorted and blended ya. Kita lihat. Sorted and blended. Jawabannya jadi A, B, C, D, or E. D ya, sorted and blended to produce a distinctive mix. Next, the roasted beans are winner. D ya. Number 10 and the last number. How does the chocolate maker start to make chocolate? Nah, bagaimana
sebuah produsen atau pembuat coklat ini memulai untuk memproduksi coklatnya? A, B, C, D, or E? A, by fermenting the beans. B, by roasting the beans. C, by blending the beans. D, by sorting the beans. Or E, by drying the beans. Kita lihat di teks ya. Bagaimana coklat maker itu memulai membuat coklatnya. Oke, kita lihat di paragraf 3 ya. Di baris kedua, the chocolate maker starts by roasting the beans to bring out the flavor. Itu dengan memulainya dengan cara memanggang biji-bijiannya dulu untuk menghasilkan sebuah rasa ya. Oke, roasting the beans. Ada A, B, C, or D? Roasting. B ya, by roasting the beans, yaitu memanggang ya, biji-bijian tadi. Oke, sekian dari saya untuk pekan ini. Kita sudah membahas kaitannya dengan teks yang minggu lalu atau pekan lalu kita kerjakan dan kita belajar membaca kemudian memahami teks. Oke, untuk the next week silakan ditunggu lagi, kita akan belajar untuk menambah kosakata bahasa Inggris kita ya supaya kosakata kita bertambah. Thanks for your attention and I'm sorry if you found some mistakes from me. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.